Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Amri Manurung dari kelas 1C, NIM akhir 92. Nah, video ini saya buat dengan tujuan untuk menjelaskan tentang cabang-cabang ulumul Quran. Nah, jadi secara singkatnya apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran berasal dari dua kata. Yang pertama kata ulumul, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, ulumul sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ilmun yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Ulumul Quran adalah segala pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebagian besar pokok-pokok pembahasan ulumul Quran dapat ditinjau dari segi turunnya ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, tafsir, dan lain-lain. Dalam ulumul Quran ini juga diuraikan secara terperinci tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti metode dan bentuk tafsir Al-Quran, bagaimana apa hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan lain-lain. Nah, maka para ulama pun membuat sebuah ilmu untuk mengkaji dan memahami lebih dalam tentang isi kandungan dari Al-Quran. Abu Bakar bin Al-Arabi menyebutkan bahwa ada 77.450 cabang dari ulumul Quran, dan Imam As-Sayuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran menyebutkan bahwa ada 80 macam ilmu dari ulumul Quran. Namun sedemikian banyaknya cabang dari ulumul Quran, Hasbi As-Siddiqi menyebutkan bahwa ada 17 ilmu yang paling utama di antara sekian banyaknya cabang dari ulumul Quran. Nah, apa saja 17 cabang ilmu tersebut? Yang pertama ada ilmu mawatin an-nuzul, yakni ilmu yang menerangkan tentang tempat-tempat turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua, ilmu tawarikh an-nuzul, yakni ilmu yang menerangkan dan menjelaskan tentang masa turunnya ayat Al-Quran dan juga tertib urutan ayat Al-Quran. Yang ketiga, ilmu asbabun nuzul, yakni ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Yang keempat, ada ilmu kiroah, yakni ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan Al-Quran. Yang kelima, ada ilmu tajwid, yakni ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, di mana tempat untuk memulai dan di mana tempat untuk berhenti, dan lain-lain. Yang keenam, ada ilmu gharibil Quran, yakni ilmu yang membahas tentang makna dari lafal yang ganjil atau terasa tidak lazim dalam pengucapan bahasa sehari-hari. Yang ketujuh, ada ilmu i'rabil Quran, yakni ilmu yang membahas tentang kedudukan suatu ayat dalam suatu kalimat, begitu pula tentang harokatnya. Yang kedelapan, ada ilmu wujud an-nadharir, yakni ilmu yang membahas dan menjelaskan tentang makna lafal Al-Quran yang memiliki banyak arti. Yang kesembilan adalah ilmu al-ma'arif al-muhkam wa al-mutasyabih, yakni ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dipandang sebagai ayat muhkam dan ayat yang dipandang sebagai ayat yang mutasyabih. Yang ke-10 ada ilmu nasikh wa mansukh, yakni ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dihapus dari Al-Quran dan ayat-ayat penggantinya. Yang ke-11 ada ilmu i'jaz Al-Quran, yakni ilmu yang secara khusus membahas tentang sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Yang ke-12 ada ilmu badai Al-Quran, yakni ilmu yang membahas tentang keindahan susunan ayat Al-Quran dan membahas tentang kesusastraan Al-Quran serta ketinggian ilmu balaghah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ke-13 ada ilmu tanasukh ayat Al-Quran, yakni ilmu yang membahas tentang kesesuaian suatu ayat dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya di dalam Al-Quran. Yang ke-14 ada ilmu amsal Al-Quran, yakni ilmu yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ke-15 ada
ilmu aqsamul Quran, yakni ilmu yang membahas tentang arti dan tujuan sumpah-sumpah Tuhan di dalam Al-Quran. Yang ke-16 ada ilmu jidal Al-Quran, yakni ilmu yang membahas tentang perdebatan-debatan yang dikemukakan Al-Quran, yang mana perdebatan ini ditujukan kepada kaum musyrikin. Dan yang ke-17 ada ilmu adab dan tilawah Al-Quran, yakni ilmu yang membahas tentang segala aturan yang harus dilaksanakan dan harus dilakukan ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Nah, demikianlah yang dapat saya bahas tentang cabang-cabang ulumul Quran. Lebih dan kurang saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.